Selamat sore teman-teman dan selamat sore Pak Anggit. Ini udah kelihatan ya PPT-nya. Sudah jelas. Oke, baik. Seperti yang Pak Anggit bilang tadi, aku lagi PhD di NTU dan ini memasuki tahun ketiga sih sebenarnya baru selesai tahun kedua. Jadi udah memasuki tahun ketiga. Mungkin aku perkenalan diri dulu secara singkat. Panggilanku Zeva, terus aku TK 18 dan aku langsung ambil PhD. Jadi aku lulus di tahun 2022, Wisjul, ini fotonya. Terus aku langsung ambil PhD di NTU dan aku ambilnya Environmental Engineering. Selain itu mungkin untuk sedikit experience, aku selama kuliah pernah intern di 3 tempat di PT Life Cycle Indonesia. Waktu itu ngerjain Life Cycle Assessment. Terus di PT Badak LNG ini sebagai bentuk KP. Terus aku juga pernah intern di ISR. Lalu selama aku PhD aku juga pernah kayak apa ya kerja kontrak gitu sih di Campaign Steering Group. Ini NGO asal US. Terus ini sedikit pengalaman organisasi aku selama kuliah. Mungkin aku lebih banyak aktifnya di IT sih. Dulu aku project manager ISC. Terus aku juga join di Young Leaders for Indonesia punyanya McKinsey dan lain-lain lah gitu. Nah, biasanya waktu aku kenalan pertama sama orang, hal pertama yang mereka tanyain itu kayak, "Hah, kamu umur 24 lagi PhD?" gitu. Jadi itu kayak salah satu frequently asked question di hidup aku gitu. Kayak paling sering orang itu nanya itu. Dan hari ini aku bakal cerita dan share sedikit ke teman-teman gimana kok aku bisa tiba-tiba kayak langsung ambil PhD setelah lulus dan apa aja pertimbangannya atau kalau misalnya ada minusnya juga kenapa, mungkin aku bakal cerita. So, jadi eh mungkin aku throwback sedikit waktu masih di teknik kimia di tahun kedua, pertama masuk jurusan, aku tuh udah mulai tertarik untuk ambil S2 dengan topik yang berhubungan sama teknik kimia gitu. Aku merasa kayak, oh, aku enjoy sih di teknik kimia gitu. Aku suka sih. Mungkin ini juga beda-beda ya. Maksudnya, aku juga punya gitu banyak temen yang setelah masuk teknik kimia malah nggak mau gitu kerja di bidang teknik kimia gitu. Dan itu nggak salah. Maksudnya jalan hidupnya orang beda-beda, pilihannya juga beda-beda. Terus di year 3 aku aktif di IT dan aku mulai punya deep interest dalam isu-isu yang hubungannya itu sama environment. So, waktu libur kuliah, aku ambil pelatihan LCA sendiri. Maksudnya kayak daftar-daftar sendiri gitu aja, nyari sendiri dan ambil sendiri. Dan setelah aku pelatihan, aku ternyata ditawarin buat jadi intern sama perusahaan yang ngadain pelatihan itu gitu. So, that's how I got this intern position. Terus di year 4, karena aku emang udah tahu aku mau ambil postgrad, aku cari opsi S2 di luar negeri, khususnya di Asia. Karena kenapa di Asia? Mungkin beda ya sama Brian tadi, kayak Brian pengen di US untuk apa ya, buat ngerasain perbedaan culture yang gimana gitu, yang signifikan banget lah. Nah, bedanya kalau aku lumayan kayak, aduh yang deket-deket aja lah gitu, yang kalau pulang juga gampang gitu. Jadi kayak ya udah Asia aja. Terus selain itu di year 4 aku waktu ISC juga kenal banyak profesional di bidang lingkungan dan waktu aku internship di ISR, dua pengalaman ini bikin aku merasa kayak aku benar-benar mau pursue something di environment gitu. Karena aku ngeliat, oh baik banget sih orang-orang baik di dunia ini gitu. Kayak regardless kadang merasa anxious karena aku punya interest di lingkungan ya, climate change and so on. Regardless kadang merasa kayak anxious dan merasa kayak udah hopeless sama dunia ini. Tapi ketika aku mengalami dua hal ini waktu di year 4, aku benar-benar merasa, oh baik banget sih orang-orang yang masih mau memperjuangkan gitu. So I want to do the same thing dan ambil S2 di Environmental Engineering. Nah, waktu di year 4 ini, aku yakin teman-teman juga bakal relate. Selain sibuk RP, skripsi, biasanya kita mulai krisis identitas. Habis lulus, enaknya ngapain? Entah itu kerja, atau ada yang mau S2, ada yang mau langsung S3. Aku nggak tahu, biasanya tuh udah mulai pada bingung gitu. Dan it's very normal. Dan jalannya orang beda-beda juga sih. Ada juga yang di year 4 masih belum mikirin sih. Ada juga yang masih kayak, aduh terlalu pusing sama RP dan skripsi dan belum mikirin. And that's fine. Karena
tiap orang beda-beda jalannya, orang juga nggak linear, nggak sama. Mungkin aku bakal kasih perspektif yang lumayan beda sama pembicara-pembicara lain yang mungkin udah pernah kerja dulu terus baru ambil postgrad, sedangkan aku yang kayak fresh dari S1 aku langsung postgrad gitu. Kebetulan karena like I said aku udah yakin aku mau ambil S2, jadi aku langsung siapin gitu. Dan selain alasan tadi sebenarnya aku juga punya personal choices lain. Yang pertama, aku ingin mewujudkan cita-cita orang tua. Makanya aku bilang kayak jalan hidupnya orang itu beda-beda gitu. Salah satu hal yang menurut aku penting banget, aku ingin mewujudkan cita-cita papa aku gitu. Karena papa aku tuh lulus S1 aja enggak gitu. Tapi dia berhasil nyekolahin anaknya S1 lah minimal gitu. Jadi aku kayak pengen eh, take further step karena aku tahu kalau papa aku tuh seneng banget waktu ngeliat anak-anaknya itu bisa berprestasi secara akademik gitu. Terus yang kedua, aku emang suka belajar, cuma aku nggak suka ujiannya. Dan aku punya passion atau interest lebih di teknologi-teknologi yang berhubungan sama environment. Dulu aku juga RP dan juga skripsinya CCS di bawah bimbingan Pak Anggit juga. Jadi aku memang apa ya arahnya emang ke environment lah gitu. Terus selain itu TK18 tuh mengalami masa-masa COVID. Jadi labteknya yang offline itu bentar banget. Seingat aku cuma dapet kayak 2 modul gitu yang bisa labtek offline. So, aku merasa aku nggak punya skill yang cukup dalam hal praktek atau lab. Aku juga enjoy doing research. Terus aku enjoy owning and creating something. Dan career-wise, aku pengen bekerja sendiri sih. Pengen jadi entrepreneur ke depannya. So, karena hal-hal itu, ini yang membuat aku akhirnya kayak lumayan mateng buat ngambil S2. Nah, pertanyaannya adalah, loh, dari tadi aku bilangnya mungkin kayak, oh, aku mau ambil S2, mau ambil S2. Tapi kok sekarang S3? Nah, ceritanya, inilah mulai ceritanya. Aku mulai cari opsi S2, terutama di Asia kan, yang tadi aku bilang. Dan aku juga cari opsi-opsi beasiswanya. Aku juga nggak kepikiran buat langsung ambil S3. Ada keinginan sih, kalau misalnya one day aku ambil S3, tapi kayak itu kalau bisa aja gitu, bonus aja. Tapi aku utamanya pengen S2 sebenarnya. Cuman karena aku pengen S2 ini, aku udah langsung retake TOEFL IBT aja karena aku sadar udah expired gitu. Terus di bulan Oktober November 2021 ini aku eh, memutuskan aku mau apply di universitas-universitas ini, NTU, NUS, Tokyo University, sama Osaka University. Dari universitas ini yang intake-nya paling early itu NTU, which is di awal 2022. Dan aku waktu itu memang prioritas nomor satuku adalah NTU karena NTU tuh punya Masters by Research. Nanti bakal aku ceritain lagi apa bedanya ya Master by Research sama Master by Coursework. Karena aku mau Master by Research ini, aku mulai cari profesor juga. Aku email dan juga interview sama profesorku yang sekarang. Tapi uh, I can say I'm very lucky karena cari profesor ini aku dengar dari banyak teman-teman yang S3, mereka tuh nggak sekali langsung dapet gitu. Dan aku sekali langsung dapet. Tapi aku juga, gimana ya, bisa dibilang aku cari jalan gitu. Aku cari jalan gimana caranya supaya profesor ini itu notice aku. Jadi aku berusaha strategize lah. Instead of aku langsung nge-email mereka, aku cari tahu gimana caranya gitu. And cara paling mudah adalah melalui referral gitu. Tapi aku nggak tahu siapa-siapa gitu yang ngambil environmental engineering di NTU. Aku udah tahu aku mau ambil profesor siapa, tapi aku nggak tahu gimana caranya reach profesor ini. Sampai aku coba hubungi teman aku yang aku kenal dari YLI. Dia ambil civil engineering di NTU, dan civil engineering itu kan mungkin sama kayak di ITB ya. Di NTU juga civil engineering fakultasnya bareng sama environmental engineering. Terus aku tanya ke temen aku ini, terus temen aku ini ngenalin aku ke anak environmental engineering. Dan aku ngobrol-ngobrol sama orang ini, dan dia kayak akhirnya setuju mau apa ya emailin aku ke profesor yang aku mau itu. Jadi ya email biasa aja kayak mau kenalin teman dari Indonesia gini 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 interested buat ambil master by research under this professor gitu. Terus CC ke aku. eh Setelah proses itu berusaha kayak dapet interview sama profesornya, aku juga sambil ngerjain research proposal. Jadi sebenarnya nggak wajib buat bikin research proposal, tapi kayak
back again, aku kan pengen kasih impresi bagus ya. Aku pengen kayak dapat dapat impresi yang bagus. Karena mungkin CV aja nggak cukup gitu. So, aku bikin research proposal dan waktu interview aku langsung bilang aja ke profesornya, aku udah bikin research proposal and I would like to present to you. Terus aku present ke dia bla bla bla. Ternyata profesornya seneng banget gitu, karena ternyata nggak banyak orang yang langsung bikin research proposal gitu. Dan dia bilang ke aku, kalau master by research concern dia adalah aku harus cari beasiswa, dan beasiswa di Singapura biasanya dari pemerintah kalau master is only 50%. Sedangkan kalau S3 itu bisa beasiswa 100% dan dapat stipend tunjangan hidup gitu. Sebenarnya waktu itu aku mikirnya kayak, oh ya nggak apa-apa sih 50% karena orang tua aku juga sudah setuju. Tapi terus profesornya juga bilang, kalau master dapat beasiswa 50% dari government, kita tuh juga harus kerja 2 tahun di Singapura. Jadi kayak dinas gitulah. Jadi kalau dihitung 2 tahun master, terus 2 tahun kerja, aku bakal spend 4 tahun di Singapura. Which is the same, kalau S3 juga 4 tahun umumnya di Singapura. Karena pertimbangan itu, aku mulai mikir, mungkin better langsung S3 aja. Dan aku kayak discuss sama orang tua aku, mereka juga setuju hal yang sama. Karena ke depannya aku memang mau langsung balik Indo gitu. Aku nggak ada keinginan untuk bekerja di luar negeri. Jadi aku kayak mikir, oke, dan nggak apa-apa, aku langsung S3 aja. I took up the offer, tinggal aku harus submit dokumen-dokumennya dan aku harus GRE karena salah satu syaratnya itu harus GRE. Kalau untuk syarat-syarat lainnya, profesor itu juga nawarin aku S3 karena dia ngeliat kayak TOEFL aku cukup, GPA aku juga cukup. Terus di bulan Desember ini aku off dulu ngurusin karena fokus RP waktu itu very stressful. Januari Februari juga very stressful karena kerjain RP skripsi dan aku harus belajar untuk GRE. Dan jujur aja, aku waktu itu fail 1 kali GRE-nya, kayak nilainya tipis kurang karena aku kayak gak ada waktu untuk belajar. Sampai akhirnya aku kayak bilang gitu ke kelompok RP aku dan juga partner skripsi aku kayak, guys, aku tuh lagi apply gitu masuk NTU dan aku butuh GRE desperately, aku harus belajar, jadi ngebut dulu yuk gitu dalam 2 minggu ini gitu. Terus aku kayak belajar GRE mati-matian 2 minggu, I took it, dan puji Tuhan aku lolos. Setelah lulus GRE, waktu itu juga udah cukup yakin unofficially bakal keterima NTU, karena biasanya emang gitu sih, kalau misalnya profesornya udah oke, keterima tuh juga apa ya, udah pasti-pasti aja gitu kalau profesornya udah setuju dan secara administrasi kita udah oke. Masalah nextnya ya cuman ujian kompre aja yang berarti aku harus lulus di bulan Juli karena aku start di NTU-nya bulan Agustus. Terus mungkin aku bakal jelasin nextnya, why pursue postgraduate study in Singapore. Aku bakal jelasin kayak pertama kenapa postgrad dan kedua kenapa di Singapura. Jadi postgrad itu beda-beda ya. Ada, kalau tadi Brian udah jelasin kayak ada master by science, master by engineering, aku bakal klasifikasiin master by coursework and master by research. Aku awalnya mau master by research karena as I said aku pengen skill di lab gitu. Aku nggak punya lab skill, aku pengen kembangin, makanya aku mau master by research. Dan master by research ini fokusnya back again memang lab skill gitu. Dan kadang orang bilang master by research ini tuh introduction to PhD gitu. Meanwhile kalau master by coursework ini tuh lebih apa ya, full coursework gitu. Dan biasanya tujuannya untuk obtain extra credibility on top of bachelor's degree, bisa learn deeper on certain subject. Dan aku juga tahu beberapa orang ambil master by coursework buat switch lane gitu sih, buat ganti career path-nya sedikit. Terus kalau PhD itu lebih ke in-depth learning, subjeknya very specific. Terus juga kalian belajar how to do research, continuation dari bachelor atau master study kalian topiknya. Dan kalian bakal learn to create heavy on research novelty. Terus tergantung program kalian, kalian juga bisa dapat pengalaman buat ngajar. Biasanya PhD juga diambil buat orang yang mau ngambil akademia, karirnya mau akademia, mau jadi dosen gitu. Kalau kenapa di Singapura, ya menurut aku ada alasan personal dan profesional. Secara personal, as I said, deket jadi gampang pulkannya. Terus culturally not too different from Indonesia, meskipun ya adalah bedanya sedikit-sedikit gitu. Terus aku juga appreciate the culture. Singapura itu bersih, rapi, negara yang pemerintahannya itu juga sangat tertata, everything is in order. Dan aku orangnya suka banget gitu sama sesuatu yang sangat tertata dan jelas gitu.
Terus di Singapura banyak diaspora Indonesia, jadi easier to make friends, I'd say. Singapura juga very secure, high mobility, public transport is everywhere, kayak gampang kemana-mana. Secara profesional, kalian juga kalau ngambil kerjaan, mau kerja di Singapura, of course S2 di Singapura itu very beneficial karena ada juga gitu alumni teknik kimia yang S1-nya PKITB, terus dia S2 di NTU, terus akhirnya dia continue dapat job di Singapura. Terus selain itu Singapura juga high ranking university lah gitu. Network with people from different backgrounds. Terus Singapura juga a hub of global companies. Kalau aku sendiri juga, aku ngeliat Singapura secara environment bagus banget. Jadi cocok ke minat spesifik aku gitu. Mungkin ini sekedar overview aja sih univ-univ di Singapura. Biasanya kalau Tekim ya kita ngeliatnya NUS, NTU for engineering. Dan mereka dua ini bakal punya apa ya, punya subjek yang beda-beda. Kayak kita nggak bisa bilang mana yang lebih bagus meskipun US University rankingnya NUS lebih tinggi ya. Tapi kita juga harus ngelihat by subject dan juga by research. Kalau aku sendiri aku milih ambil di NTU buat water treatmentnya NTU bagus banget sih, labnya tuh bagus banget. Dan secara opsi finansial juga NTU punya beasiswa yang aku ikuti sekarang itu beasiswa dari pemerintahan dan dari NTU sendiri. Mungkin opsi lain LPDP, aku nggak tahu banyak tentang LPDP. Mungkin tadi udah dijelasin kalau point of view ngambil LPDP. Ini program yang aku ambil, IGP. Syarat administrasinya, IPK S1-nya harus lebih dari 3,6, terus TOEFL IELTS dan GRE. Ini syarat-syaratnya. Terus untuk di luar itu buat meyakinkan supervisornya ya harus punya research experience, knowledge di subjek, terus juga interest and willingness to learn. Terutama yang nomor 3 ini sih aku ngeliat di Singapura, mereka sangat appreciate kalau kalian itu very hardworking gitu. Terus kalau secara programnya sendiri selama menjalani general requirement-nya harus maintain GPA 3,5 out of 5. Terus coursework-nya diselesaikan selama 2 tahun, harus pass qualifying examination. Terus ada GAP, which is kita ngajar. Aku sekarang juga lagi ngajar buat memenuhi ini. Antara ngajar atau bisa juga supervise anak S1 ngelakuin riset. Terus publish paper, ini sebenarnya tergantung profesor sih. Bisa 2, bisa 3, bisa 4, tergantung profesor ya. Kalau aku sendiri dikasih syarat 3. Benefitnya ya fully funded buat PhD program, terus maximum period of study-nya 5 tahun, tapi kalian di cover scholarship cuma 4 tahun, makanya mostly orang 4 tahun selesai. Terus dapat banding stipend yang menurut aku cukup banget, bahkan bisa nabung buat live di Singapura. Terus ada funding for conference and research funding. Buat aku sendiri, sekarang aku itu under research institute namanya NURI, Nanyang Environment and Water Research Institute. Di dalam NURI sendiri ada beberapa lab, ini lab-labnya, dan aku tergabung di Lab Membrane Technology SMTC Singapore Membrane uh, Technology Center. Mungkin sekian dari aku, bisa dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Terima kasih. Oke, terima kasih Zeva ya. Oke, kita lanjutkan sesi tanya jawab ketiga ya. Silakan raise hand buat yang pertanyaannya spesifik diajukan buat pemateri ketiga ya, Zeva gitu ya. Nanti kalau kita masih punya cukup waktu sebelum jam 5 karena saya dengar ada kuliah tamu berikutnya ya. Silakan raise hand atau tulis di chat kalau masih ada pertanyaan untuk pemateri pertama dan kedua setelah kita selesaikan dulu yang spesifik untuk Zeva gitu ya. Silakan, saya sudah lihat ada 3 ya yang raise hand. Pertama ada Maulana Zaki, berikutnya ada Gregorius WB, terakhir ada Ali ya. Ini spesifik buat materi ketiga. Silakan. Dari Baik, izin bertanya ya, Mr. Anggit. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sangat ini ya, inspiring dari materinya karena memang dari S1 langsung S3 gitu. Dan saya lihat ada 2 requirement yang menarik ya, dan menurutku ini ketat, mungkin nggak ketat ya, susah gitu. Yaitu adalah GRE dan seleksi lainnya begitu tadi. Eh, ter Mungkin di slide-nya, nah benar, GRA sama mungkin ada research background kayak gitu. Nah, pertanyaannya itu
kita belajar JRE itu dengan waktu yang cepat ya, atau waktu dan mungkin jawaban yang benar itu seperti apa ya? Karena terus terang kalau misalkan tipe belajar saya tuh kalau di buku tuh ngantuk kayak gitu, harus lewat YouTube atau lewat situs-situs resmi yang memang tipenya try out gitu. Yang pertama, ada nggak yang menjelaskan tentang JRE dan latihan soalnya gitu. Yang kedua itu kira-kira ada nggak sih persaingan atau secara internasional yang terkait dengan dia tadi ya, research experience, mungkin rebutan profesor dan lain sebagainya, itu kira-kira seperti apa ya? Oke, jadi pertanyaan pertama mungkin cara belajar GRE ya, ini bakal beda-beda untuk tiap orang. Dan kayak aku cerita tadi, aku sempat fail sih GRE karena aku kurang persiapan. Jadi GRE kan ada 3 section. Ini juga mungkin sekalian info buat teman-teman yang nggak terlalu tahu tentang GRE. GRE itu ada quantitative, verbal, dan analytical writing. Analytical writing ini ya writing aja sih, kayak mengasah kemampuan logika. Terus kalau kuantitatif dan kuantitatif ini hitung-hitungan. Kalau kualitatif ini bisa dibilang kayak logika berbahasa gitu ya. Jadi dari 3 ini yang aku lakuin, baik again ini beda-beda tiap orang, tapi aku bakal cerita experience aku. Yang aku lakuin pertama adalah aku memang melihat soal-soalnya. Terus aku coba kerjain satu paket. Dari situ terus aku cek sebenarnya mana sih yang aku tuh kira-kira belum bisa memenuhi syaratnya. Nah, dari situ analytical writing awalnya aku nggak bisa sesuai dengan waktunya gitu. Karena waktunya analytical writing cuma 30 menit. Kayak singkat banget dan requirement-nya maksudnya buat dapet top score itu susah banget. Tapi terus aku latihan analytical writing ini, aku ngambil topik-topik dari internet. Kayak ya udah latihan aja seminggu, nulis 2, nulis 3, terus kayak aku lihat sendiri aku bisa gak, do I type fast enough, terus argumen-argumen aku solid enough atau enggak. Bisa juga minta tolong ke ChatGPT, menurut mereka itu skornya berapa gitu. eh itu aku 1 bulan lakuin itu, fokus di analytical writing. Sampai aku udah pede banget bahwa aku bakal dapat analytical writing skornya itu bagus. Which is memang sih kayak akhirnya aku dapat analytical writingku 6 gitu. Which is udah very high. Terus 2 lainnya kan kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif ini jujur aja aku nggak belajar sama sekali. Karena kuantitatif menurut aku masih fresh gitu ya, sekalian belajar kompre, belajar matematika, kalkulus, bla bla bla. Jadi kayak ya udah aku nggak belajar sama sekali, aku cuma ngerjain 1 kali, terus aku ngelihat kayak kira-kira mana sih yang aku bisa skip, mana yang aku merasa udah ini nggak mungkin kulakuin, tipe soal-soalnya kayak gimana gitu. Terus buat kualitatifnya sendiri, ini yang aku mati-matian banget belajarnya, dan waktu aku fail sekali itu juga karena nilai kualitatifnya. Jadi kualitatif awalnya aku ngerjain dari buku, tapi it didn't work gitu. Maksudnya aku tetap gak lolos. Akhirnya yang aku lakuin adalah aku download aplikasi Magus. Terus di Magus tuh memang bisa kayak ngafalin verb-verb yang khusus di RI. Aku targetin aku harus ngafalin minimum 4.000 gitu. Jadi aku hafalin 4.000, sama aku kayak berusaha cari tahu gimana caranya usage-nya kata-kata ini di sentence. Karena itu yang biasanya keluar di GRI. Terus setelah itu aku juga cari tahu strategi-strateginya dari YouTube. Jadi banyak YouTube channel yang ngasih tahu strategi-strateginya. Kadang kita waktu ngerjain GRI, kita itu bahkan nggak tahu gitu loh artinya artinya kosakata ini apa gitu. Padahal frankly speaking, aku merasa Inggrisku cukup oke. Aku dulu kelas inter BTW di ITB, dan TOEFL aku tuh 106 gitu. Jadi aku merasa sebenarnya Inggris aku buat conversational cukup oke. Tapi ketika ngerjain GRI itu cukup struggle gitu. Karena kosakatanya aneh-aneh banget. Jadi kita nggak mungkin bisa 100% tahu kosakata yang masuk di GRI, tapi kita bisa pakai strategi-strategi yang diajarin di YouTube. Itu sih. Untuk pertanyaan yang kedua tadi, persaingan internasionalnya menurut aku jelas ada sih. Tapi back again, sebelum dari itu pun kayak buat buat ngecentangin syarat-syarat ini itu udah cukup susah gitu. Jadi sebelum ada persaingan itu ada masalah syarat ini. Terus kalau masalah persaingan sebenarnya ada. Tapi buat dapet di Singapura, jujur aja cukup mudah kalau kalian udah centang ini semua dan profesornya cocok dengan kalian. Kenapa? Karena
aku jujur aja, yang ngambil S2 dan S3 di Singapura itu kebanyakan dari Cina, dari mainland Chinese. Dan Singapura itu pengen ningkatin diversity quota. Jadi bisa dibilang kita ini punya kuota diversitas gitu. Jadi lebih gampang lah buat buat masuk gitu. Nggak akan terlalu bersaing banget sama orang-orang dari negara-negara lain. Kayak gitu. Oke, terima kasih. Cukup jelas ya. Lanjut berikutnya. Silakan, Gregorius. Baik, selamat sore sebelumnya Kak Zeva. Terima kasih atas pemaparan materinya. Terima kasih atas kesempatannya Pak Anggit. Sebelumnya perkenalkan, saya Gregory Sugi, NIM 130.118. Dari sini saya izin bertanya sekarang. Kak Zeva ini kan berarti lulus atau fresh graduate dari S1 langsung step up ambil PhD filosofi dokter yang tanpa mengambil magister terlebih dahulu. Seperti yang kita tahu, S1 itu lebih ke aplikatif dan mungkin relatif lebih simpel. Lalu apabila ambil S2 itu fokus ke pencarian riset dari teori yang telah ada. Kemudian untuk S3 itu lebih ke mencari suatu inovasi yang baru, Kak, melakukan research yang baru. Nah, Azeva sebagai fresh graduate yang baru lulus dari S1 itu bagaimana menghadapi hal tersebut dan meyakinkan diri bahwa Kakak bisa menjalani S3 tersebut tanpa harus mengambil S2 terlebih dahulu. Dan apa perbedaan signifikannya sih Kak selama studi filosofi dokter tersebut? Apakah ada tantangan perbedaan dengan S1 dan bagaimana cara Kakak cepat beradaptasi dengan hal yang baru tersebut? Sekian sih pertanyaan saya. Terima kasih Kak. Oke, mungkin yang pertama gimana meyakinin diri eh mungkin lebih ke apa ya kayak aku awalnya juga nggak tahu gitu aku bisa langsung S3 dan aku nggak tahu aku qualified untuk langsung ambil S3 coba ya karena profesornya nawarin jadi kayak oh ternyata aku qualified gitu dan ya udah aja gitu sih karena aku qualified ya aku coba aja ambil gitu dan aku kebetulan juga merasa oh ini challenge sih buat aku karena apa ya menurut aku kita di hidup tuh harus level up terus lah gitu. Kalau misalnya kalian mengalami susahnya segini, terus setelah lulus susahnya segini terus segini terus, menurut aku kayak bosan sih, kayak gak akan terlalu berkembang gitu. Sedangkan kalau aku ngambil S3 ini, menurut aku lip susahnya itu lumayan gitu, kerasa banget dan ternyata beneran. eh jadi ini juga ngejawab pertanyaan selanjutnya. Apa tantangan terbesarnya? Pertama, waktu coursework sebenarnya nggak yang apa ya waktu coursework oke lah ada beberapa yang aku merasa bisa kayak ambil statistik yang level PhD itu masih oke. Terus ambil kayak tentang membrane teknologi itu juga masih oke. Tapi ada kelas-kelas yang menurut aku susah banget gitu. Ada kelas-kelas yang deep dive ke contohnya elektron mikroskopi. Kalau mungkin teman-teman di TK kan belajar MPA ya. Aku tuh waktu itu kayak apa sih SIM, PM, aku cuma tahu dari MPA dan aku nggak pernah nyentuh alatnya gitu. Tiba-tiba waktu kuliah belajar yang detail banget gitu, belajar benar-benar kayak detail banget lah gitu. Terus juga harus pakai alatnya, terus eh, aku ngambil mata kuliah juga beberapa ada yang susah banget. Itu salah satu tantangan terbesarnya sebenarnya bukan susah ya, karena kita udah biasa lah ketemu matkul susah di Tekim ITB. Tapi nggak ada temennya sih gitu, kayak orang-orang tuh yang bisa diajak diskusi itu dikit gitu, nggak apa ya, karena kalian mungkin karena aku nyemplung baru gitu nggak terlalu punya banyak temen, mungkin ada beberapa tapi nggak kayak waktu di TK ITB. Kalian waktu di TK ITB pasti kan kayak ya jujur aja lah ada prosol satu, terus juga ada teman-teman yang bisa ditanyain gitu, kayak bisa belajar bareng. Sedangkan waktu S3 ini kayak nggak bisa gitu, mau nanya siapa, nggak ada. Tapi itu esensinya S3, kalian tuh harus jadi super mandiri. Kalian itu belajar untuk belajar, kalian belajar untuk riset, dan kalian belajar untuk belajar gitu. Harus cari tahu sendiri, ngutak-ngatik sendiri sampai ketemu sesuatu. Dan tantangan lainnya menurut aku juga secara lab sih, karena as I said aku nggak punya pengalaman lab sebelumnya. Waktu aku pertama nyampe, aku di-assign mentor, tapi nggak lama, 2 tahun kemudian, 2 bulan kemudian mentor ini keluar kembali karena dia mau balik ke Cina dan mau jadi dosen di sana. Jadi aku nggak punya mentor. Yang aku lakuin ya
kayak aku nggak ngerti gitu loh. Maksudnya bahkan cara yang proper buat dispose pakai apa sih? Pakai pipet gitu, bukan pipet biasa ya, pipet yang harus diputer-puter, yang gimana macam-macam. Yang aku tuh nggak pernah ketemu gitu waktu di ITB. Aku tuh nggak tahu gitu loh propernya itu gimana supaya sangat teliti, which is penting lah kalau riset gitu, harus precise kan numbernya. Kalau kalian deal sama chemicals, itu aku akhirnya kayak ya nonton YouTube. Terus kadang aku juga kayak lucu gitu ngeliatin orang lain gitu di lab, kayak aku berdiri ngeliatin orang lain, ngeliat mereka gimana sih caranya. Kadang aku juga langsung nanya aja gitu. Dan lumayan salah satu yang nggak banyak orang bilang dan aku cukup shock adalah ketika kalian ngambil F3 yang very orientasinya itu sangat lab ya. Aku tuh secara fisik lumayan kagok sih. Padahal aku aktif olahraga. Tapi secara fisik aku kagok banget. Karena bayangin kayak dari pagi kalian berdiri mondar-mandir karena riset aku berhubungan sama water treatment, ngangkatin air 1 kilo, 2 kilo ke sana kemari itu lumayan lumayan apa ya, lumayan kerasa lah gitu, lumayan kerasa jomponya gitu. Jadi itu sih tantangannya. Oke, terima kasih. Mungkin karena waktu saya batasi ya, 2 pertanyaan lagi ya. Pertama Ali dan berikutnya adalah Enrico di kolom chat ya. Silakan Ali langsung. Kalau masih ada pertanyaan lain, saya tuliskan itu silakan di chat aja gitu ya. Ya bisa dijawab di kesempatan lain. Silakan Ali. Baik, baik Pak, terima kasih Pak Anji. Tempatnya dan terima kasih Kak Depa atas sharingnya. Perkenalkan Kak, nama saya Ali Bahatang Umar, NIM 1302106, izin bertanya Kak. Tadi sebenarnya cukup miss terkait dari kakak tadi ngejelasin tentang mencari profesor ya, tadi kan nyebutin tentang referral ya, tadi itu referral itu maksudnya kayak mana dan gimana sih rekomendasi dan sarannya buat kami gitu ya, anak 21 gitu. Dan yang kedua adalah selain dari yang kakak jelasin di PPT gitu, apa aja sih bagian-bagian yang perlu disiapkan gitu biar dari anak-anak yang ingin lanjut setelah S1 gitu bisa cukup qualified agar bisa postgraduate hingga PhD. Mungkin itu aja. Terima kasih sekali Pak. Oke, kalau buat referral sendiri sebenarnya sesimpel kalian direkomendasiin seseorang yang di lab itu atau seseorang yang di school itu di yang sama kayak profesor yang kalian mau gitu. Dan ini sering terjadi ya, kayak aku juga ngelihat kayak dosen-dosen sering nge-share juga di grup-grup teknik kimia nge-share kayak ada profesor yang kenalannya dosen siapa, mereka cari murid di teknik kimia ITB gitu. Itu juga salah satu bentuk referral gitu. Terus mungkin oh ya terkait ini juga bisa kebetulan profesor aku juga nyari nyari ya student PhD student. Jadi kalau kalian merasa kayak kalian cocok dan kalian pengen langsung PhD ataupun nanti kalian mau PhD dan kalian udah centang ini semua, kalian bisa boleh-boleh aja kontak aku buat aku kenalin ke profesor aku. Terus gimana caranya prepare? Pertama mungkin IPK ya, karena IPK ini long term lah gitu, kayak selama 4 tahun kalian harus build IPK segini. Terus kedua ya timeline aja sih, kayak timelinenya kalian mau kapan gitu, kalian mau 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 daftar ini kapan? Apakah kalian mau kerja dulu? Apakah kalian mau langsung PhD? Itu bakal beda-beda sih. Kalau misalnya kayak aku tadi, karena aku mau langsung ambil PhD, ya aku kayak harus segera nyiapin GRE dan TOEFL itu sambil kuliah gitu. Jadi kayak timelinenya beda-beda menurut orang, tapi penting gitu buat kalian nyusun supaya sesuai. Terus mungkin kalau research experience, jujur aja kayak aku juga lumayan kaget karena aku nggak ada pengalaman lab yang gimana-gimana. Dan waktu interview, aku terus terang sama profesornya, aku bilang kayak, aku nggak ada pengalaman lab. Tapi itu jadi alasan aku pengen ambil master by research gitu. eh tapi aku ada pengalaman research, aku ada pengalaman pernah nulis paper gitu. Dan menurut aku juga cukup oke sih kalau misalnya kalian nyebutin, ngejelasin RP kalian apa, terus skripsi kalian apa, kalian bisa ngejelasin eh itu cukup impactful dan apa yang kalian lakuin itu udah cukup lumayan convincing. Tapi memang poin plus kalau kalian itu bisa publish paper lah gitu. Mungkin itu aja sih. Oke, terima kasih.
Eh, Pertanyaan terakhir mungkin dari Enrico ya, bisa dijawab secara singkat 1-2 menit mungkin, apa cerita kehidupan sehari-hari di NTU ya di negara Asia yang mungkin kulturnya tidak persis sama dengan di negara Eropa atau di negara Amerika gitu ya. Walaupun saya yakin kalau Singapura masih cukup open dan demokratis juga gitu ya. Tapi silakan gimana? Kalau tentang eh, kehidupan sehari-hari, mungkin day to day-nya bakal beda-beda ya. Tapi misalnya hari itu aku nggak ada jadwal ngajar, aku biasanya ke lab itu sekitar jam 9, jam 8, tergantung tergantung bangunnya jam berapa aja sih. Terus setelah itu eh, lab seharian, siangnya biasanya lunch. Kalau lunch sendiri ya aku biasanya tetap di office aku. Jadi kalau PhD biasanya kalian tuh dapat office sendiri gitu. Maksudnya dapat office bareng anak-anak PhD lain kayak kantoran aja gitu. Jadi aku biasanya ke office buat makan terus lanjut lab. Lab ini juga beda-beda day to day-nya tergantung apa yang dilakuin hari itu dan tergantung aku lagi kejar deadline atau enggak. Biasanya aku pulang sekitar jam 6. Kalau lagi kejar deadline ya pernah pulang sampai jam 10. Tapi kebetulan di lab aku safety-nya very strict. Jadi kita nggak boleh pulang kayak jam 12, jam 1 gitu. Nggak bisa nginep juga nggak bisa. Eh, Terus kalau misalnya aku ada jadwal ngajar, ya tergantung juga ngajarnya itu jam berapa gitu. Ya sama aja sih kayak nge-lab terus ngajar. Biasanya aku juga bisa aja hari itu aku setengah hari nge-lab, setengah hari aku baca paper gitu. Karena PhD memang kalian harus sering baca paper, harus up to date sama apa sih riset-riset terbaru di field kalian gitu. Tapi aku merasa kalau secara kehidupan work-life balance masih ada banget. Aku sama sekali nggak ngekompromi kayak jam tidur, terus nggak kompromi juga olahraga. Dan salah satu yang oke banget di Singapura ini sangat difasilitasi buat olahraga, sangat difasilitasi buat work-life balance gitu sih. Jadi orang-orangnya semua juga very aktif dan orang-orangnya juga meskipun mereka kayak very hardworking gitu ya, tapi hardworkingnya itu lebih ke kayak ketika mereka kerja, mereka itu 100% fokus gitu. Tapi ketika mereka take a break ya mereka take a break, nggak boleh kalian kayak setengah-setengah sambil kerja gitu sih. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya ya. Ya, berhubung waktu ya, saya terpaksa menutup sesi tanya jawab ini. Mungkin di akhir saya menyampaikan sekali lagi apresiasi terbesar kepada Mas Tio ya, Antonius Prasetya, Mas Brian dan Zeva. Kami ya terima kasih atas sharing-sharing kepada adik-adiknya. Saya yakin banyak manfaatnya dan motivasi buat mereka semua gitu ya. Dan terakhir kami sampaikan semoga sukses menyelesaikan studi S2 S3-nya, memperoleh ilmu sebanyak-banyaknya dan pengalaman sebanyak-banyaknya juga gitu ya, dan bisa mengembangkan karir dan berkontribusi lebih banyak ke depannya gitu ya. Dan jangan bosan kalau kapan-kapan diminta tolong sama prodi teknik kimia gitu ya, yang selalu terbuka untuk berbagi dengan adik-adik ke depannya gitu ya. Terima kasih sekali lagi Mas Tio, Brian, Zeva gitu ya. Sukses ke depannya. Kalau ada pesan-pesan penutup silakan sebelum kita tutup ya sesi pertemuan. Ingin menyapa Prof. Chandra, semoga sehat selalu. Prof, lagi di Jerman ya, Prof? Terima kasih. Terima Conference. kasih. Ya, terima kasih Panggit undangannya. Senang sekali bisa silaturahmi terus dengan Teknik Kimia ITB. Adik-adik semua semoga sukses apapun rencananya. Semua punya timeline masing-masing ya, tadi udah disampaikan. Ya, enjoy. Semoga sukses semuanya. Oke, thank you Tio. Oke, dari Brian sama Zeva ada yang mau disampaikan terakhir sebelum kita tutup? Atau cukup? Ya, Silakan. terima kasih Pak Anggit dan Pak Chandra. Titip salam juga ke Pak Sanggono ya, lagi sibuk juga Pak Sanggono ya katanya. Oke, ya berikut sekian aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin dari saya juga terima kasih ke teman-teman semua dan juga Pak Anggit. Senang banget bisa sharing sama teman-teman. Terus juga mau menyapa Pak Chandra. Dulu saya mungkin nggak pernah riset bareng Pak Chandra atau apa, tapi sekarang kayak risetnya sangat berhubungan. Saya di membran di Singapura. Ya, kebetulan banyak teman-teman saya di NTU. Ya. Oke, baik. Mungkin dengan ini kami tutup ya kesempatannya. Sekali lagi
terima kasih kepada 3 pemateri, pada mahasiswa. Semoga bisa diterima ya pesan-pesan dan pengalaman yang bisa diterapkan dan ya saya tutup. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.